بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di hadis yang ke-8 dari hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah telah meridhai mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersyahadah dua kalimat syahadah. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, dan mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Wa yuqimus salah, mereka juga mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka mengerjakan dari apa yang kita sebutkan itu, mengucapkan dua kalimah syahadah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, kalau itu mereka kerjakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah, terlindungilah harta, terlindungilah darah
dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam, kecuali di dalam hak Islam. Sebagaimana sudah kita sampaikan, hak Islam itu seperti qisas. Di sana ada pertumpahan darah, na'am. Tapi itu hak Islam. Demikian juga seorang wanita yang sudah bersuami berzina, maka dirajam, atau seorang laki-laki yang sudah menikah juga demikian. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka yang didirikan hak Islam kepada mereka, yang didirikan hukum Islam kepada mereka, yang berzina tadi, yang apa lagi tadi, yang qisas, menumpahkan darah, itu hisab mereka adalah Allah akan mereka tanggung di hadapan Allah. Perhitungan mereka, hisab mereka diserahkan kepada Allah. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalimat umirtu, aku diperintahkan. Kalimat umirtu, aku diperintahkan. Berarti Nabi diperintahkan. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Nabi? Allah. Ketika Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, berarti perintah Allah. Nabi hanya menjalankan perintah. Nabi hanya menjalankan perintah. Kemudian beliau mengatakan perintah itu ada dua. Yang pertama, perintah yang bersifat kauniyah atau yang bersifat kauni. Apa yang dimaksud dengan perintah yang bersifat kauni? Perintah Allah namun perintah itu pasti merupakan sebuah kepastian yang terjadi, dan sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah. Sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah. Sebagaimana beliau di sini menjelaskan, penulis, artinya adalah perintah Allah yang pasti terjadi dan tidak disyariatkan dan tidak disyaratkan perintah itu atau perintah tersebut harus dicintai oleh Allah.
harus diinginkan oleh Allah, harus disukai oleh Allah. Tidak disyaratkan. Baik itu tidak disukai oleh Allah maupun disukai oleh Allah, itu pasti perintah. Tidak disyaratkan harus perintah itu dicintai. Bisa saja perintah itu sebenarnya Allah tidak menginginkan. Misalnya apa? Memerangi manusia. Memerangi manusia. Kalau sudah ada di sana ada peperangan, kemungkinan akan jatuh pertumpahan darah. Yang merupakan tidak diinginkan oleh Allah. Tidak diinginkan oleh Allah. Namun itu merupakan perintah. Jadi ini disebut dengan perintah yang bersifat kauni. Kemudian perintah yang kedua yang bersifat syar'i. Maksudnya adalah perintah Allah yang pasti berlaku dan terjadi pada hal-hal yang dicintainya. Perintah Allah yang pasti perintah itu berlaku, namun pada hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Apa misalnya? Allah mengatakan, Allah perintahkan kita di dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Bukankah berbuat adil dan berbuat baik itu sangat diinginkan oleh Allah, dicintai oleh Allah? Naam. Itu merupakan perintah yang perintah itu diinginkan oleh Allah, disukai oleh Allah. Berbeda dengan perintah yang kauni tadi. Sebenarnya Allah tidak inginkan, cuman itu perintah. Kalau Allah tidak menginginkan, kenapa diperintahkan oleh Allah? Karena ada hikmah di balik itu. Karena ada hikmah di balik itu. Memerangi yang merupakan dakwah, yang tujuannya adalah untuk dakwah, yang tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi, yang tujuannya adalah untuk menghapuskan kekufuran. Banyak hikmah di antara itu, walaupun Allah tidak inginkan. Adapun perintah yang syar'i, Allah perintahkan untuk berbuat adil. Allah inginkan itu, Allah sukai. Allah inginkan kita untuk berbuat kebajikan, kebaikan. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Kalau ada amanah untuk disampaikan kepada orang lain, perintah Allah sampaikan. Kalau ada amanah untuk diberikan kepada orang lain, perintah Allah diberikan. Jangan ditahan. Ini siapa yang memerintahkan ini? Allah. Namun perintah yang bersifat syar'i. Perintah yang bersifat yang Allah inginkan, Allah suka itu. Allah
suka. Sama halnya takdir. Takdir yang merupakan kepastian yang Allah pasti tetapkan, namun ada yang Allah tidak sukai dan ada Allah sukai. Apa misalnya takdir yang Allah harus tetapkan, yang Allah memang sudah tetapkan, namun takdir itu sebenarnya Allah nggak suka. Cuman di balik itu semua ada hikmah. Adanya musibah, adanya bencana, yang terkadang bencana itu memakan korban. Allah sebenarnya tidak menginginkan, cuman dengan bencana itu banyak kebaikan-kebaikan untuk hamba. Begitu maha rahmannya Allah. Begitu maha kasih sayangnya Allah. Begitu maha penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Semua kepastian itu pun yang tujuannya untuk kebaikan, sekalipun kita memandang itu buruk. Sebenarnya itu pun terjadi, Allah tidak inginkan sebenarnya. Bisa difahami ini jemaah? Ya? Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa disebut dengan perintah? Karena turun dari yang lebih atas. Turun dari yang lebih atas. Kalau ucapan itu atau perintah itu turun dari atas, maka itu disebut dengan perintah, al-amr. Tapi kalau dari bawah ke atas, walaupun kalimatnya seperti perintah, apa maksudnya? Maksudnya adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Walaupun kalimatnya seperti perintah. Contoh, berapa banyak doa-doa kita yang berisikan perintah. Namun apakah kita perintahkan Allah? Tidak. Tapi kalau perintah dari Allah kepada hambanya, itu memang perintah. Itu memang perintah. Tapi kalau dari hamba, kalimat-kalimat dari hamba tatkala berdoa, di sana ada kalimat-kalimat perintah. Namun apakah kita boleh memerintahkan Allah, menyuruh Allah? Tidak mungkin. Maka itu disebut dengan meminta tolong. Meminta tolong. Kita katakan, ya Allah, jagalah diriku, jagalah diriku. Perintah enggak itu? Perintah. Kalau Allah mengatakan jagalah, perintah memang. Wah, berarti harus wajib menjaganya. Wajib menjaganya, karena itu perintah. Ihfazillah, jagalah Allah. Artinya jagalah kewajiban-kewajiban kalian. Jagalah hak-hak Allah. Perintah. Berarti yang diperintahkan wajib menjaga kewajibannya. Kalau tidak dia jaga, konsekuensinya ada. Dimarahi, disiksa. Kalau tidak dikerjakan perintah itu,
dimarahi, disiksa. Karena apa? Karena dari atas ke bawah. Tapi kalau kalimat itu dari bawah ke atas, kalau tidak dijaga, kalau tidak dikabulkan, berhak kita marah. Kita misalnya kerja, kita minta pertolongan, kita minta sama atasan kita, tak mau atasan kita, berhak kita marah, berhak kita pukuli dia, malah kita yang ditendang. Tapi kalau atasan, perintah dari atasan ke bawah tak dikerjakan oleh yang bawah, berhak marah. Berhak. Tapi kalau dari bawah kepada yang atas, walaupun kalimat itu berupa perintah, maka itu bukan perintah namanya, tapi minta tolong. Minta tolong. Makanya itu disebut dengan doa. Kita mengatakan kepada Allah, terkadang itu merupakan kalimat perintah. Ya Allah jagalah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah. Namun karena kita hamba, maka itu disebut dengan doa. Dan kalau Allah mengkabulkan, Allah menerima, dan Allah tidak terima, itu hak Allah, dan kita tidak layak untuk marah. Kita tidak layak untuk marah. Makanya orang yang nggak paham ini, dia mengatakan, ya Allah, puluhan tahun aku sudah berdoa, tak juga dikabulkan. Tak mau berhenti aku berdoa, katanya. Tak mau lagi berdoa, tak mau lagi dia berdoa. Itu karena jengkelnya. Kadang dia nggak paham dengan permasalahan ini. Dia cela lagi Allah karena nggak paham dia. Allah tidak terima, itu hak Allah. Mau buat apa kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita bisa perbuat kalau sudah Allah sesuka hatinya? Makanya Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah berkehendak berbuat apapun yang dia inginkan. Allah suka Allah. Siapa yang diberikan Allah rezeki yang banyak, siapa yang Allah berikan rezeki yang sedikit, siapa yang Allah tahan rezekinya, itu hak Allah. Cuman subhanallah, Allah tidak bersifat subhanallah, tidak bersifat menzolimi hambanya. Kalau dalam permasalahan doa, tidak ada doa kecuali dikabulkan oleh Allah jika memenuhi syarat di dalam doa itu. Kalau dia masih mengerjakan atau membahas transaksi riba, bukankah Rasulullah menyatakan termasuk doa yang ditolak? Benar gak ini? Doanya ditolak. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang berdoa minta kepada Allah, mengangkat tangannya dalam keadaan dia rambutnya acak-acakan penuh dengan debu, kondisi lemah. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat tangan dia. Padahal Rasulullah mengatakan makanannya haram,
wa syarabuhu haram, minumannya haram, kendaraannya dari haram, rumahnya dari haram, sebuah perabotannya dari haram. Fa anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah kabulkan doanya. Maka selagi kita memenuhi syarat di dalam berdoa itu, pasti Allah kabulkan, dan itu merupakan janji Allah. Qala rabbukum astajibu lakum, telah berfirman Rabb kalian, ud'ukum, berdoalah kalian kepada, astajib lakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, maka pasti akan kukabulkan, pasti Allah kabulkan. Baik, jadi ini yang harus kita fahami di dalam kalimat-kalimat perintah. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.